pantaskah diriku untuk bersanding denganmu? Sudah pantaskah diriku? Oh 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 oh. Sudah pantaskah diriku untuk mengharapkan kamu? Sudah pantaskah diriku? Oh 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 oh. Aduh, yang juga ya mikirin tinggian mana kedudukan ikhlas sama sabar. Ntar kalau gue jawab ikhlas, salah. Gue jawab sabar, nggak tahu juga alasannya apa. Aduh, puyengnya gimana ini jawabnya? Gimana caranya ya? Gue harus mikir banget nih, jangan sampai salah nih. Weh, ya, lu ngapain di situ lu? Gue lagi mau cari tahu jawaban gue, makanya gue naik sini. Tinggian mana ikhlas sama sabar? Ya Allah ya Robby, nggak begini juga caranya lu manjat-manjat sini. Ntar kalau di Salah pohon ya? rubuh bagaimana? Luka-luka lu. Iya juga ya. Iya. Terus gimana dong caranya? Ya udah deh, mendingan gini aja deh ya. Gimana? Mendingan lu temuin aja guru ta'aruf lu sekarang. Lu tanya sama dia langsung. Udah ada gurunya? Lah, lu bagaimana sih? Kan lu udah tahu katanya Ustadz Riza. Oh iya ya. Yaudah sekarang aja lah. Ya udah. Deadline banget nih, gue harus jawab nih. Jangan sampai gue salah jawabannya. Ya udah. Sekarang ya. Lu turun dulu. Oh, aduh, iya, aduh, bisa naik nggak bisa turun gue. Ya, gimana nih? bikin Ya. susah temen. Aduh, Ayo, gua kesana deh. iya udah, Gua tolongin bantuin. gue. Aduh, Ya, nyangkut nih. tunggu situ. Cepetan. Aduh, cepetan. Dari mana? Dari sebelah sih, Masya pas lagi Allah. lewat. Tapi gak enak ngomongnya. Gimana ya nanyanya? Enak gimana sih? Tanyain. Mau ngomong apa? Udah nggak usah pakai nggak enakan. Nggak apa-apa. Maaf Ustadz gini ya. Jadi Reza nih teman saya nih mau nanya. Aha. Itu loh masalah tantangan dari pertanyaan-pertanyaan dari Sadrina. Aha. Tentang kedudukannya lebih tinggi mana nih antara sabar sama ikhlas. Masya Yang itu Allah. Ustadz. Sejujurnya aku bisa ngejawab semua itu. Nah terus? Tapi ada hal yang harus dipahami Reza terlebih dahulu. Waduh, maksudnya gimana sih? Artinya begini, bagaimana cara memantaskan diri kita di hadapan Allah agar kita bisa mendapatkan jodoh sehidup sesyurga. Amin. Karena jalannya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita baik, Allah akan menghadirkan banyak kebaikan. Nah, justru untuk menjemput kebaikan, kita mesti memantaskan diri kita dulu kepada Allah. Jangan pernah mengharap mendapatkan istri yang soleha kalau kita belum soleh. Intinya di sana kan? Iya, betul. Kita yang harus berjuang dulu. Nah, apa kriteria soleh agar kita pantas? Yang pertama, tingkatkan rasa takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah beri jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Amin. Yang kedua adalah selalu berakhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Salah satu pilar diturunkannya Rasulullah agar kita menjadi orang yang ahsan. Amin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, berakhlaklah sebab Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dampaknya apa? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibati. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Amin. Tapi Ustadz ngomong udah panjang banget. Kasihan teman saya Ustadz. Dia belum dapat jawabannya. jawabannya Dapetnya dari iya. mana lagi nih? Jawabannya itu tuh tadi ikhlas sama sabar. Ini baru muqaddimah. Karena saya sedang menyiapkan satu konten di mana akan merasuk jawabannya kepada pertanyaan yang diajukan. Jadi saya punya teman, temannya. namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad. Jadi insya Allah ini cocok banget dan pas banget buat Reza. Bisa dapat jawaban di sana? Insya Allah. Kenapa harus pergi lagi? Kenapa nggak Ustadz aja yang ngasih tahu? Sekarang aja Ustadz, udah bener. Kenapa saya harus belajar lagi sama orang lain? Saya maunya seperti itu. Tapi saya perkenalkan sama teman saya agar kan lebih paham lah. Capek, harus cepet nih. Gue banyak urusan masa nemenin ngomong. Temen gue dulu kan. Ini kita harus cepet nih. Iya. Tapi yaudah, nggak apa-apa deh. Kita pamit dulu ya. Insya Allah. Makasih. Baik, Ustadz makasih banyak ya. Kita pamit dulu Kita ya. pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepet. Ditunggu jawabannya. Ayo, gue banyak urusan. Iya yuk. Seseorang muslim saat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Tumben, Bigdat, ada apa? Aduh, iya Ustadz, maaf nih mengganggu waktunya. Saya jadi kedatangan saya ke sini nih, saya mau nanya perihal pertanyaan dari Sandrina itu Ustadz. Gimana ya? Oh, yang kemarin ya? Betul. Pasti bikin pusing. Iya, saya pusing banget. Banget. Bah. Pasti bet. Tahu nggak? Padahal taharuf tidak mau iya kagak. Ini pakai tantangan segala. Dapat hadiah juga kagak. Tenang Sony.
Tenang dong. Kalau Sony menganggap ta'aruf itu adalah proses yang ribet, maka pernikahan sebenarnya kita akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam kehidupan. Bukankah setiap fitrah akan diuji? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish syabirin. Kalian akan diuji dengan berbagai macam ujian. Termasuk ternyata menikah itu adalah ujian terberat dan tantangan terberat dalam hidup. Dan jangan dipikir gampang. Because married is not easy. Ada satu jebakan yang akan dilakukan oleh Dasim. Kenal Dasim? Siapa tuh Ustaz? Jebakannya apa tuh? Dasim ini adalah iblis dan kekuatannya adalah merusak rumah tangga. Jadi ketika seseorang melakukan kemaksiatan biasa, itu dianggap biasa. Tetapi ketika ia berhasil memisahkan suami dari istrinya, memisahkan istri dari suaminya, apa kata iblis kepada setan yang bernama Dasim? Ni'ma anta. Anda setan luar biasa. Karena pekerjaan yang paling saya suka di antara pekerjaan maksiat yang lainnya, bagaimana membuat rumah tangga itu cerai-berai. Tuh, Son udah nikah aja susah, apalagi lu yang pacaran-pacaran terus, dosa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inti pacaran. Playboy dia, pacarnya banyak banget. Tobat Son. Santai, masih mau menikmati hidup. Kalau ente tahu, mana yang lebih dahulu? Nikah atau ajal? Astagfirullah, Ustadz. Nyumpahin saya mati. Bukan nyumpain mati. Bercanda. Ya udah, Migdad, nanti saya akan tunjukkan satu teman saya. Dia orang baik, sangat baik. Insya Allah orang ini akan bisa membimbing Migdad dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Insya Allah, alhamdulillah Ya. Ustaz. Terima kasih banyak atas bantuannya ya. Coba lihat alamatnya Mas. Bener nggak sih? Ini nih kayaknya nih bener. Kayaknya sih kompleksnya udah bener nih di sini nih. Tapi di mana ya? Bentar, ada orang kita tanya aja. Tanya aja langsung dah, biar cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya. Iya Mas, Tanya. Maaf Pak, mau nanya rumahnya Habib Muhammad di mana ya? Emang perlu apa sama Habib Muhammad? Kita ada perlu, tapi kenalin dulu. Oh iya. Saya Reza, ini Ya. teman saya Mas Fadli. Saya Fadli. Saya perlu ketemu sama Habib Muhammad. Disuruh sama Ustadz Riza. Ustadz Saya Riza. mau belajar agama. Nah, teman saya mau belajar nih. Ajib, Masya Allah. Iya. Bentar. Ini Habib Muhammad nih. Tapi iya deh kayaknya. Ini kok beda ya sama di TV ya? Gantengan ini ya? Gantengan aslinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jadi ceritanya mau belajar. Oh iya mau belajar, Bib. mau banget. Oke, pertama pelajarannya melihat seseorang itu, Masya Allah, jangan dengan fisik atau dengan tampilan. Oh. Ada perkataan, Ya Allah, nggak bisa digetok nih. Perkataan ini udah kegetok hati-hati. ada perkataan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, kam min jasadin sahih, wa wajhin sabi, wa lisanin fasih, gadan fi atbaqin nari tasih. Sayyidina Isa alaihissalam dengan perkataan yang indah beliau mengatakan berapa banyak orang di dunia itu min jasadin sahih. Oh, jasadnya bagus. Jasadnya bagus. Masya Allah. Gagah. Sehat. Wajhin sobih. Wajahnya ganteng. Oh, ganteng. Cantik. Oh cantik, iya benar. Walisanin fasih. Hmm. Dia punya bicara, tutur katanya bagus. Bagus. Fasih. Fasih. Cuman sayangnya subhanallah, gadan fi atbaqin nari yasih. Nanti mereka ini orang yang paling teriak-teriak di neraka. Aduh, nauzubillah, kok bisa Kok sih? bisa sih? Kenapa? Kenapa? Wajah gantengnya tidak dipakai untuk takwa. Oh. Fisik yang bagus diberikan oleh Allah tidak dipakai untuk beriman. Oh. Lisan yang bagus tidak dipakai untuk bacaan Quran. Hal seperti ini makanya kita melihat seseorang itu harus dengan bagaimana dia ibadah. Tapi tetap kita husnudzan. Artinya bersangka baik. Iya, iya, Lihat iya. orang jasadnya bagus, kita bersangka baik. Iya. Lihat orang yang jasadnya tidak bagus pun kita bersangka baik. Kenapa? Karena mereka ini adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Indah menciptakan manusia hambanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya ada perkataan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Galak juga nih Habib nih. Nabi mengatakan khaslatani laisa fawqahuma minal khair. Nabi SAW beliau mengatakan ada dua sifat dalam diri manusia, ya. Dalam diri manusia, kita nih ketika melihat orang ada dua sifat yang sangat mulia. Apaan tuh, Bib? Dua, Bib. Yang pertama Keren. adalah bersangka baik Oh, kepada bersangka Allah. baik. Husnudzan. Oh, lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya lupa buka kacamatanya. Nggak apa-apa, Bib. Teruskan Ganteng saja. juga tetap. Udah dua-duanya Maafin ya, ganteng. Makin Nggak memperlihatkan kegantengan. Iya. Jadi yang pertama bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik. Nah, bersangka baik kepada Allah ini sangat penting. Sangat penting bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? benar. Tambah alhamdulillah kita, tambah syukur kita, Syukur. Iya. tambah sabar kita, tambah ikhlas kita. Masya Allah. Itu yang pertama. Iya, itu yang pertama hari ini. Kemudian yang kedua. Nah, mau belajar gak nih? Mau, ya, mau. pelajaran pertama nih. Iya, iya, Kalau iya. enggak saya enggak terusin. Iya, Oke, Bib. oke. Mau. Terus, mau. Yang kedua bersangka baik kepada umat manusia. Tapi muter-muter nih, Bib. Kapan belajarnya, Bib? Ayo, Bib, belajar, Bib. Belajar lagi, Bib, itu. Jadi gini, Bib. Nih, teman saya nih, ya, Reza ini, dia punya jodoh impian. Nah, dia ini udah datang ke sana, Bib. Udah ketemu. Nah, ternyata tuh perempuannya ngasih pertanyaannya bikin kita puyeng dari kemarin nih, Bib, nih. Bingung jawabnya, Pertanyaan jadi gini, Bib. Lebih tinggi mana kedudukannya antara sabar sama ikhlas? Ah, itu, Bib. Susah banget, Bib, jawabnya. Ini pertanyaannya mendalam. Harus ada pelajaran khusus, duduk, baca Qur'annya, buka haditsnya. Ini masalah sabar sama ikhlas. Nggak gampang. Tidak segampang yang kita bacakan Iya, atau iya, kita iya. ucapkan. Emang sudah bisa baca Qur'an belum? Aduh. Udah juz berapa? Ah, bukannya gimana ya? Bukannya sombong nih. Aduh, gimana ngomong? Ya udah ngomong aja jujur aja nggak Masih, apa-apa. masih ikro 6, Bib. Astaghfirullahaladzim. Gimana sih? Sudah segede gini masih Iqra 6. Itu Iya, Bib. Kan mau belajar lagi sekarang, Bib. iya, Bib. Ya makanya belajar nggak bisa cepet, instan, sabar, pelan-pelan. Ya sudahlah, saya nggak jadi pergi nih. Wah, Habib kunci Ajarin pergi. kita, Bib. Ya sudah, Belajar ya, Bib? kita belajar sudah masuk ke dalam kita. Oh, iya. Kasih. Ya, saya kita tahu di jawabannya. Iya, Jadi udah. langsung ke Makasih, dalam. Bib. Oke. Langsung ke dalam. Ayo. Udah pakai sepatu. Rumahnya, woi. Yang ini deh kayaknya, Son. Tapi yang ini mangganya lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Menurut Ustadz Riza, rumahnya itu yang ini tuh, pagarnya hitam. Ah, kita ambil aja dulu mangganya. jangan. Asal besok lu mau nyolong, nggak boleh. Tuh, kan ada orang tuh. Yuk kita tanyain aja yuk. Tuh ada bapak-bapak tuh. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, ada apa ya? Oh, kita nggak perlu apa-apa dari situ. Panggilin yang punya rumah dong. Begini, maksud dan tujuan kami, kami kesini mau bertemu dengan Ustadz Maulana. Udah panggilin bosnya cepetan. Cepetan, jangan lama-lama. Ustadznya ada? Oh, ada perlu apa ya sama Sasmola? Ada perlu apa? Maaf, ini sepertinya Ustadz Jadi Maulana sendiri ya? age lo, bilang memang mau kok. Apa ya age lo? Aduh Ustadz, ini maafin teman saya sebelumnya. Ini Ustadz Maulana yang ini. Maaf ya, teman saya emang agak kurang sopan begini. Jadi apa maumu? Bilanglah. Aduh, Cepat. Aduh. Ketin. Apa age lo? Gatin jadi begini maksud tujuan kita. Jadi ini teman saya ini, dia ini lagi dites nih sama ceweknya, ya. Lebih tinggi mana nih, sabar apa ikhlas gitu. Jadi menurut Ustadz yang mana nih? Biar saya catat gitu ya kan. Oh, jadi bingung. menguji saya ini. Wede, lek-lekmu pas di apa aja nih pas barakis di nyawa-nyawa aku ye. Ini Ustadz sensitif amat. Lau yakin mau belajar di sini? Yakin. Jadi tinggi yang mana
antara ikhlas dengan sabar. Yang mana Ustadz? Yang lebih tinggi? Sebenarnya begini dulu. Kalau mau belajar tentang tinggian mana ikhlas dengan sabar, harus tahu dulu apa tujuan menikah. Ya buat punya anak lah. Biar gak hidup sendiri. Ya kan? Ya elah kita aja kagak tahu. Cie. Masa lupa. Ustaz, ini Ustaz. Astagfirullahaladzim. Gini, dengerin dulu. Perihal tentang menikah itu, jangan langsung belajar ini, belajar ini. Harus tahu tujuannya menikah. Karena menikah itu adalah ibadah. An-nikah sunnah paman ragaba ani sunnah palaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Dan siapa yang tidak menjalankan bukan umatku. Maka sebenarnya kalau berbicara tentang menikah itu, bagaimana kita apa? Banyak nilai ibadah di dalamnya. Ada tambah keluarga, ada mertua, ada orang yang ikut sama kita, ada tanggung jawab, ada ibaratnya maaf sekali. Ada tugas yang harus diemban. Sekarang kan Pak Mikdad sudah kerja. Sudah. Mencari nafkah. Betul. Kalau sudah menikah, bukan lagi mencari nafkah, tambah satu lagi. Mau tahu? Apa tuh? Mau tahu? Memberi nafkah. Waduh, bener juga ya. Sanggup nggak berbagi? Jadi rezekinya dibagi ya? Harus. Karena mohon maaf kalau berbicara tentang menikah itu bukan hanya karena nilai pahalanya lebih banyak. Karena ibadah terlama. Sepanjang engkau menikah, sepanjang itu adalah nilaimu, adalah nilai ibadah. Maaf, yang namanya mendidik anak, mendidik istri. Tahun ini nikah, tahun depannya lagi ditambahin ujian lagi. Waduh. Punya anak. Sudah itu ada lagi tambahan tugas lagi. Banyak ujiannya. Sepanjang Anda menikah, sepanjang itu banyak ujiannya. Semua para nabi diuji dengan pasangannya, diuji dengan anaknya. Makanya mohon maaf, harusnya belajar dari awal dulu. Kenapa menikah? Apa tujuannya? Itu bukan notabene-nya langsung tingkat tinggi. Tinggian mana sabar atau ikhlas. Mas sudah tahu itu arti ikhlas dan kesabaran. Harus belajar. Namanya keluarga itu betul-betul harus dibina. Menjaga keutuhannya. Baik. Sudah siap? Iya. Insya Allah saya akan belajar dulu Ustadz. Belajar lebih banyak lagi mengenai ilmu tentang menikah. Supaya saya mempunyai modal. Yaudah. Kalau gitu kita pamit ya Ustadz. Terima Kita kasih. masuk dulu. Wah nggak usah, makasih. Katanya mau belajar. Udah, nanti aja. Ya. Oke, Yaudah, makasih ya. kalau gitu. Saya makasih Ustadz. Ya, Ustadz. Pamit. Sudah pantaskah diriku untuk bersanding denganmu? Bang, kenapa bengong? Kamu tuh mikirin Mikdad sama Reza ya? Kamu udah siap memilih? Aku tuh bingung, Ma, harus pilih siapa. Boleh jadi kamu suka sama sesuatu, tapi itu gak baik buat kamu. Jadi bukan kesukaan kamu atau mama, tapi semua karena pilihan Allah gitu loh. Sudah pantaskah diriku untuk bersanding denganmu? Sudah pantaskah diriku? Sudah